atau belajar bersama memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat Al-Baqarah dan tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syaiful Rawi. Tafsir yang ditulis oleh Syekhul Azhar Syekh Tantawi. Pada malam ini kita akan mencoba untuk membaca dari ayat ke-40 sampai 43 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini suka kita sering dengar ya kalau Ustaz Nuruddin membaca di sholat subuh. Ya Bani Israel. Siapa Israel itu? Siapa Bani Israel itu? Ya Bani Israel. Wa Israelu. Siapakah Israel itu? Wa Israel huwa Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi kalau disebut Bani Israel itu berarti anak turunnya Israel. Nah, tapi Israel itu sendiri adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, gitu. Jadi Bani Israel ini kan fenomenal, ya kan? Kita semua tahu ya Bani Israel. Bahkan kalau ada orang ngeyel itu aja kita sebut mirip Bani Israel. Nah, Bani Israel ini banyak sekali kita kalau membaca Al-Quran itu banyak sekali kita temukan kata-kata tentang Bani Israel. Dan hampir mungkin di setiap juz itu ada pembahasan tentang Bani Israel dan tentang Nabi Musa, itu ada, selalu ada. Jadi banyak sekali. Dan Israel itu adalah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu adalah anaknya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq itu adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan punya dua orang anak, ya kan? Dua orang putra. Yang pertama itu Nabi Ismail, yang kedua adalah Nabi Ishaq. Nah, nanti yang Nabi Ismail itu nanti turunnya itu kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ishaq nanti ini Yakub. Nabi Yakub itu nanti ya salah satu yang menjadi nabi yang kita ketahui adalah Nabi Yusuf. Nah, Bani Israel itu adalah berarti anak turunnya. Bani Israel itu adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi penyebutan Al-Quran, ya Bani Israel, wahai anak turunnya anak turunnya Israel, itu mempunyai arti apa? Wa fi idhafatihim ila abihim Israel tashrifun lahum wa takrimun. Ini kan Nabi memberikan satu dialog itu kepada Bani Israel, karena waktu ini zaman Nabi Muhammad itu kan ya satu zaman dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi lah. Nah, di sini penyebutan kata-kata ya Bani Israel, wahai anak turunnya Israel, itu mempunyai arti tashrifun lahum wa takrimun, untuk memuliakan sebetulnya. Wa hissun lahum alal imtithal li awamirillahi wa nawahihi, dan mendorong supaya ini dia itu Bani Israel darahnya itu mengalir darahnya para nabi, ya kan? Karena Bani Israel itu adalah anak turunnya nabi. Makanya ketika disebut wahai anak turunnya Israel, anak turunnya Nabi Yakub, itu berarti di situ ada satu
ini apresiasi, derajatnya itu kamu itu adalah turunan para nabi, harusnya kan gitu. Harusnya kalau turunan orang baik-baik itu harusnya menjadi orang yang baik pula. Di dalam kehidupan kita ini juga sering kita lakukan. Kalau ada orang, misalnya dia punya sejarah keluarga yang luar biasa hebatnya, terus kita ingin mengingatkan dia supaya dia lebih baik lagi, itu kita ingatkan nenek moyangnya siapa. Kalau kita kan jadiin lagu, nenek moyangku seorang laut. Itu sebetulnya mirip-mirip seperti itu juga. Jadi penyebutan itu perlu untuk mengingatkan bahwa kita itu, misalnya lagu itu kan bukan sekedar lagu. Misalnya lagu nenek moyangku seorang pelaut, itu dimunculkan karena apa? Karena sudah sekian lama kita membelakangi laut, ya kan? Memunculkan lagi lagu nenek moyangku seorang pelaut itu sebetulnya ingin menunjukkan supaya kita itu menghadapi laut, bukan membelakangi laut. Makanya kita itu sekarang ada apa disebut sebagai negara maritim. Seperti itu. Ini mirip-mirip lah. Kalau kita misalnya dalam masyarakat ada orang yang itu seperti itu, anaknya bisa kita panggil. Ini bahasa Al-Quran seperti itu. Ketika orang-orang Yahudi itu disebut, maka disebut sebagai wahai anak turunnya Israel. Israel adalah Nabi Yakub. Seolah-olah ketika Allah dalam firman-Nya di situ menyebut ya Bani Israel, itu seolah-olah itu bunyinya begini, ya Bani al-abd as-soleh, wahai anak turunnya hamba yang soleh, wan nabi al-karim, dan nabi yang mulia, kunu misla abikum fit ta'ati wal ibadah, hendaknya, harusnya kalian itu seperti nenek moyangmu di dalam ketaatan dan dalam ibadah. Itu mengingatkan seperti itu. Wa yusta'malu misla hadzal ta'bir fi maqam at-targhib wa tarhib. Dan ini mempunyai dua pesan, yaitu targhib. Targhib itu artinya mendorong. Tarhib itu artinya menakut-nakuti. Menakut-nakuti untuk tidak melakukan sesuatu. Mendorong untuk melakukan sesuatu itu targhib buat tarhib. Ini mirip-mirip Bang bahasa targhib pakai ghid, tarhib pakai hak. Itu maknanya itu berlawanan. Itu. Binaan ala annal hasanah fi nafsiyah hasanah wa hiya min baitin nubuwah ahsan. Satu kebaikan itu di dalam jati dirinya kebaikan itu baik, tapi kalau kebaikan itu muncul dari keluarga para nabi, itu kebaikan itu lebih bernilai. Gitu. Wa sayyi'ah fi nafsiha sayyi'ah wa hiya min baitin nubuwah aswa. Kejelekan itu ya kejelekan, tapi kalau kejelekan itu muncul dari keluarganya para nabi itu lebih jelek lagi. Itu. Makanya kalau di dalam tradisi kita itu kan menghormati para habaib. Karena apa? Karena di dalam darahnya para habaib itu mengalir darahnya Nabi. Dan kebaikan yang dimunculkan oleh ini keluarga para Nabi itu lebih baik. Sama seperti ini tadi disebutkan al-hasanah fi nafsiha hasanah wa ya min baitin nubuwah ahsan. Kebaikan itu kalau muncul dari ini keluarga para nabi, maka di situ ada nilai plusnya, lebih melebihi orang biasa, karena memang di situ ada keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain. Nah, penyebutan ya Bani Israel itu ada message-nya seperti itu, ada pesan moralnya seperti itu. Kalau seandainya orang Yahudi yang Bani Israel itu tadi mendengar kata-kata ini, seharusnya khairu da'in lidawil fitr as-salimah ilal iqbal alama yaridu ba'dahu minat tadhkiri bin ni'mah wa ima khuliqat lahu. Harusnya kalau dia sudah dipanggil dengan
dihormati seperti itu. Kalau di belakangnya ada perintah, ada larangan, harusnya dia dengan bersegera. Karena dia itu, ini Bani Israel itu adalah orang-orang yang punya tidak turun nenek moyang para nabi. Lalu ketika disebut, wahai anak turunnya Nabi Yakub. Nah, terus nanti, ini kan ya Bani Israel, itu dari panggilan. Apa ayat setelahnya? Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Uzkuru itu artinya bisa menyebut, bisa mengingat. Nikmati, nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian semua. Ya Bani Israel, ya, jadi wahai Bani Israel, ingatlah atau sebutlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Makna tafsirnya adalah tanabbah, ingatlah, biukulikum dengan akalmu, wa qulubikum dan dengan hatimu. Litil kal manafi, kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Ini kan Allah menghitabi Bani Israel lewat Rasulullah SAW, kan begitu. Yang menyampaikan ini kan Rasul. Tapi Rasul itu berbicara atau menyampaikan Al-Quran itu lafzon wa maknan itu dari Allah. Lafzon itu redaksinya, wa maknan maupun isinya, substansinya itu semuanya dari Allah. Itu Al-Quran. Kalau lafzon fakot itu atau maknan fakot itu hadis. Jadi semuanya wahyu. Jadi hadis itu wahyu. Tapi kalau hadis itu redaksinya itu dari Rasulullah sendiri. Makanya beda antara Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran kita baca setiap huruf itu ada pahalanya, ya kan? Kalau kita membaca hadis itu tidak demikian, ya dapat pahala tapi tidak ada hitungannya seperti Al-Quran. Karena Al-Quran itu lafzon wa maknan semuanya dari Allah. Itu bedanya Al-Quran dengan hadis. Tapi kalau hadis itu maknan fakot, secara substansinya itu dari Allah, tapi redaksinya itu Rasulullah sendiri. Itu hadis. Makanya bedanya, kenapa membaca hadis itu tidak mendapatkan pahala seperti pahalanya membaca Al-Quran. Itu bedanya seperti itu. Ini salah satunya ya. Jadi Bani Israel ini diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingat-ingat nikmat telah yang berjulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian banyaknya. An'amtu 'alaikum ala sabilil ihsan minni. Kalau mengingat itu kan bukan hanya mengingat saja. Kalau misalnya ingatlah kebaikan yang telah aku berikan kepadamu, kamu ingat gak? Dulu pernah kau kasih apa? Itu kira-kira niatnya untuk mengingat saja bahwa ada hal lain, kan pasti ada hal yang lain kan. Jadi kalau kita Bani Israel itu disuruh mengingat, itu adalah waqumu bihuquqiha, harusnya setelah diberikan kenikmatan kewajibanmu itu apa? Apa yang harus kamu lakukan setelah mengingat nikmat-nikmat itu? Waksiru minal hadis di anha bi alsinatikum, dan perbanyaklah menyebut. Wazkuru itu bisa diartikan menyebut, dan banyaklah menyebut nikmat-nikmat itu dengan lisanmu. Fa inna tahaddus bi ni'amillahi fihi ighraaqun bisyukriha. Dengan menyebut nikmat Allah itu bisa mendorong seseorang untuk mensyukurinya. Kita ini kan kadang-kadang lupa bersyukur karena kita melupakan nikmat itu. Iya kan? Kita itu kalau ada ayatnya kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kalau ini kan itu ayat ya. Kalau ada orang tidak bersyukur, itu berarti lupa. Makanya kita itu selalu diingatkan untuk bersyukur. Dan memang di dalam Al-Quran itu sudah dinas
wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit orang yang banyak melakukan syukur. Itu. Dan cara supaya kita bersyukur, kalau versi ayat ini, versi penafsiran ini adalah fa'inna tahaddus bi ni'amillah, menyebut nikmat Allah itu ighra'un bi syukriha, jadi mendorong seseorang untuk bisa mensyukurinya. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, itu hitung saja nikmat. Biasanya yang disarankan itu sebelum tidur. Orang itu supaya tidurnya nyenyak sambil pelolak-pelolok lah, itu sambil merem gitu. Itu sebut aja nikmat Allah. Sehari ini saya dapat nikmat apa saja. Gitu. Saya hari ini bisa bernafas. Bayangkan orang-orang yang flu, lubang hidungnya cuma bisa nafas satu. Ini kita bisa dua-duanya bisa nafas. Orang kalau flu itu aja satu saja yang nggak bisa nafas itu kan ganggu sekali. Hari ini kita kebetulan alhamdulillah dua-duanya lubang hidung itu bisa. Sampai kita ketiduran itu belum habis. Kenikmatan hari itu saja. Kalau habis, misalnya kita sudah habis yang dipikirkan tapi belum tidur, berarti kurang banyak itu. Kan kalau kita menghitung, ayatnya kan gitu, kalau menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Ini ada orang belum sampai tidur, nikmatnya udah habis. Berarti kan dia tidak bisa mensyukuri. Kenapa dia tidak bisa mensyukuri? Kalau kata Pak Nasburi yang bawa kopi, ngopinya kurang jauh. Kalaupun ngopinya sudah jauh, mungkin ngopinya kurang pahit. Gitu. Jadi belajarnya kurang gitu. Jadi artinya dia tidak bisa mengenali dirinya dan mengenali Tuhannya. Akhirnya dia berhenti. Sebelum dia tidur sudah tidak bisa berpikir lagi nikmat apa lagi ya yang saya dapat hari ini. Nah kalau kita ini mikir-mikir begitu, nanti belum habis kita udah ketiduran. Jadi sebelumnya baca doa dulu ya kan, baca doa sambil itu menghitung nikmat-nikmat Allah, nanti tidur. Nah kalau tidur dalam kondisi bersyukur, itu luar biasa pastinya ya. Karena apa? Karena ini kalau kita bersyukur, rasa dari tubuh kita itu kan ini, rileks. Salah satu cara untuk rileks, ya bersyukur. Dan iman itu seandainya iman itu dibelah menjadi dua, seperti semangka dibelah jadi dua, maka sebelahnya itu tulisannya syukur, sebelahnya lagi tulisannya sabar. Itu isinya iman kan itu. Makanya puasa itu nanti disebut sebagai seperempatnya iman. Karena puasa itu adalah setengahnya dari sabar. Sabar adalah setengahnya iman. Maka puasa itu adalah seperempatnya iman. Gitu. Jadi itu syukur itu luar biasa kalau kita ini. Dan ini disebutkan wazkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum. Tapi maksudnya di situ setelah kita mengingat nikmat Allah, itu jangan berhenti di situ. Keasikan menyebut nikmat-nikmat Allah tapi lupa menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Itu seperti kalau ban itu dipompa mau tapi nggak mau keluar, dikasih mau tapi nggak pernah keluar. Itu juga ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ketika kita sudah bersyukur, menyadari, maka di situ kita bersyukur. Setelah bersyukur itu, menyadari itu, akhirnya kita membawa kenikmatan itu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu. Dan ini Bani Israel itu diingatkan. Gitu. Bani Israel itu banyak sekali diberikan kenikmatan zamannya Nabi Musa misalnya. Nabi Musa, Bani Israel kan ditindas oleh Fir'aun. Terus setelah itu diselamatkan oleh Nabi Musa. Jadi sampai akhirnya
Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di laut merah. Itu kan satu kenikmatan. Nah itu diingat-ingat gitu. Bani Israel itu didorong untuk seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ya kan? Terus wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Perintah selanjutnya yaitu wa aufu bi ahdi. Tepatilah apa yang pernah aku janjikan dan pernah aku ini oleh Allah itu. Ahad itu kayak perjanjian gitu. Ufi bi ahdikum, maka aku akan memberikan sesuatu kepadamu gitu. Jadi kalau kita misalnya menepati janji kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasannya gitu. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wal ahdu, janji itu harusnya ditepati gitu. Dan janji yang dimaksud di dalam hal ini adalah wa ahdullahi awamiruhu wa nahwahihi, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ada seorang ulama, Syekh Sya'roni. Syekh Sya'roni itu dikenal sebagai wali khusyuk. Wali itu ada macam-macam. Di Mesir itu ada Syekh Sya'roni, beliau dikenal sebagai wali khusyuk. Dia punya kitab besar, kitabnya mungkin berapa ratus halaman itu. Itu judulnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Gitu. Al-Uhud itu Al-Muhammadiyah, berarti janji-janji yang harus kita tepati. Al-Muhammadiyah yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu ternyata banyak sekali, Pak. Nggak tahu buku ini ada yang menerjemahkan apa enggak, kalau nggak salah 500 halaman. Itu kita itu punya keterikatan dengan Rasulullah SAW, dan satu persatu itu dibahas oleh Syekh Sya'roni dalam kitab itu Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Misalnya kita ahida alaina Rasulullah SAW an titik-titik, Rasulullah telah memberikan ini janji atau kewajiban kepada kita semua untuk melakukan ini. Nah, cara kita mendiagnosis apakah kita sebagai umatnya ini sudah memenuhi janji kita kepada Rasulullah SAW, itu bisa dilihat dari situ. Janji itu muncul karena kita berjanji. Apa janji kita? Janji kita adalah syahadat. Makanya syahadat itu bukan sesuatu yang macam-macam. Syahadat itu kalimat yang diucapkan orang yang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Itu kan bukan kalimat ini, bukan kalimat biasa. Tapi bagi orang yang tidak begitu memahami esensi dari syahadat, itu bisa saja syahadat dianggap sesuatu yang biasa. Kan itu luar biasa. Coba di ini satu-satu. Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita punya janji di situ. Nah, kalau kita ingin mendiagnosis diri kita, sejauh mana kita sudah melaksanakan janji-janji itu, ya kita lihat apa yang pernah dibawa, diajarkan oleh Rasulullah sudah berapa persen kita lakukan. Itu konsekuensi dari syahadat. Nah, kalau coba aja, kalau nanti kita dihisab, katanya kamu berjanji menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang harus dipatuhi. Kalau misalnya itu listnya ada 100 janji-janji yang harus ditepati itu, kita kira-kira dapat berapa? Nah, itu disuruh ngelis, belum tentu dapat, terus habis itu mintanya surga lagi kan. Jadi tidak mudah memang gitu. Jadi ya ini menjadi bagian dari introspeksi kita supaya kita itu selalu merasa bahwa kita itu ya masih belum ada apa-apanya gitu. Kalau kita merasa bahwa kita itu hebat,
Itu kebodohan kita. Kebodohan dan mungkin kecerobohan kita. Dalam 100 list itu saja kita udah memenuhi berapa? Dari sunnah-sunnahnya Rasulullah, dari janji-janji yang kita harus patuhi, harus lakukan kepada Rasulullah. Ini memang ayat ini ditujukan kepada Bani Israel. Tapi ketika ada ayat-ayat Al-Quran, itu bisa bermakna umum. Kita sebagai seorang Muslim, kita bukan Yahudi, bukan Bani Israel, tapi ketika mendengar kata-kata wa'aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum, kita harus introspeksi. Enggak cuma orang Yahudi saja yang kita suruh, Allah tepatilah janjimu dan Allah akan memberikan janjinya. Tapi kita juga ketika membaca ayat seperti ini, konsekuensinya adalah, kalau saya sendiri gimana? Saya sebagai umatnya Nabi Muhammad seperti apa? Sudah berapa persen dari sunnah-sunnah Rasulullah yang harusnya dijalankan untuk kehidupan ini kita lakukan? Karena agama itu membawa kemaslahatan. Kalau ada suatu tempat dan di situ banyak muslimnya dan kehidupannya tidak banyak maslahatnya, kemungkinan besar orang-orang yang menjalankan agama di situ masih belum sampai pada esensinya. Karena agama itu pasti berdampak. Ini pasti. Karena ini adalah formula yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan ini. Maka saya sangat yakin sekali dalam skup yang kecil di Azalea ini, kalau kita mau melakukan ajaran-ajaran agama, yakin seyakin-yakinnya saya bahwa di sini pasti menjadi tempat yang baik. Karena kita menebarkan energi positif. Agama itu pasti membawa kemaslahatan, dan kalau orang-orang yang hidup di sini menjalankan agama dengan baik, maka di situ akan ketarik kebaikan-kebaikan, yaitu rahmat Allah SWT. Itu. Jadi di pengajian itu bukan untuk dihindari, ya kan? Pengajian itu membuat kemaslahatan. Kalau RT RW baik, maka desa menjadi baik. Kalau desanya baik, kecamatannya baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang-orang baik semua, maka negara ini menjadi negara yang baik. Negara yang baik itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan yang cita-cita kita kan seperti itu, dan itu bisa dimulai dari pengajian. Jadi pengajian itu sendiri bukan masalah, tapi pengajian itu adalah solusi dari masalah. Kalau orang mempermasalahkan pengajian, berarti saya nggak tahu. Jadi itu pengajian itu seperti itu. Wa aufu bi'ahdi, ufi bi'ahdikum. Itu ya. Jadi introspeksi bahwa kita itu ternyata ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, dan itu adalah ikatan janji kita kepada Rasulullah SAW sejak kita balik, atau yang dulunya non-muslim sejak diucapkan kalimat syahadat. Kita ini Islamnya kan Islam turunan. Ingat gak kita kapan kita berjanji membaca syahadat dan kita merasakan itu hadir di dalam seolah gratis sumpah? Kalau yang jadi PNS itu sumpah PNS katakanlah gitu, atau sumpah menjadi pengurus. Kapan kita melakukan sumpah berjanji setia untuk Islam? Kan ini kadang-kadang kita ini, karena kita Islamnya Islam turunan, tiba-tiba Islam. Nah, dan argu mulai jalan tuh semenjak balik. Orang tuh sejak dia berumur 15 tahun untuk ini ya, itu kan udah mulai balik, berarti argunya udah mulai dijalankan. Kalau kebaikan ditulis, kalau kejelekan ditulis. Kalau anak-anak itu belum, argunya masih belum jalan. Anak-anak itu ngapain aja pantas. Anak-anak kalau melakukan ini itu masih imut-imut. Kalau orang tua amit-amit gitu. Beda itu anak-anak, karena dia tidak punya dosa, argunya belum jalan gitu. Itu wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wa iyaya, dan kepadaku
farhabun, hendaklah kalian semua takut. Masalah takut kepada Allah ini itu penting sekali. Di sini di ayat khafuni wala takhafu siwaya wa iyaya, dan hanya kepadaku farhabun, hendaklah kalian takut. Ini kelihatannya biasa gitu. Tapi kita sering kali di dalam kehidupan ini itu tidak bisa mengamalkan ayat ini. Dan hanya kepada Allah kita takut. Nanti ada yang nanya, kalau takut sama istri gimana? Atau istrinya takut sama suami seperti apa? Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Wa iya ya farhabun, kita takut sama atasan. Kita takut sama orang yang memberi pekerjaan, kita takut sama orang yang lebih dari kita. Padahal ajarannya itu wa iya ya farhabun. Memang berat, ini termasuk ayat yang sangat berat. Hanya takut kepada Allah. Jadi nanti kalau tadi ya, takut kepada suami, takut kepada istri, jadi itu takut yang sifatnya manusiawi, bukan itu maksudnya. Dan suami dengan istri itu nggak saling menakuti kok, saling menyayangi. Yang dimaksud takut itu takut menyakiti, takut kurang sayang dan lain sebagainya. Jadi bukan takut ini apa namanya yang biasa, yang ini apa yang dipahami. Wa iya ya farhabun, hanya kepadaku kalian takutlah gitu. Walitakun qulubukum amiratun bi khasyati wahdi. Jadi tafsirannya adalah, dan hendaknya hatimu itu dipenuhi dengan rasa takut hanya kepadaku. Itu wa iya ya farhabun. Dan ini yang dimaksud adalah hati. Karena orang itu baik ataupun buruknya itu ditentukan oleh hatinya. Kalau hatinya baik, maka semua perbuatannya baik. Kalau hatinya busuk, maka semua perbuatannya menjadi tidak baik. Maka penting sekali menjaga hati. Kalau Pak Hakim kan jagalah hati, ya kan? Itu jangan cuma dilakukan itu. Jagalah hati itu maksudnya memang hati itu yang paling esensi di dalam kehidupan kita. Makanya doa yang sering kita baca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, itu baca terus itu. Ya kalau misalnya saya lah sedang nunggu kereta daripada bengong, itu kan doa aja. Daripada bengong lagi ngapain, itu baca istighfar, sholawat dan sebagainya. Pokoknya kalau kita sedang bengong, kalau nanti ada lomba melamun misalnya, siapa tahu ada yang di sini yang ikut nanti tahun bulan April 2023 ada lomba melamun yang pertama di Indonesia, siapa tahu. Nah itu sambil melamun itu ini apa namanya itu tadi istighfar dan lain sebagainya gitu. Jadi kita jangan pernah mengisi sesuatu yang kosong dari kehidupan kita ini tanpa ya itu mengisi dengan hal yang baik. Seperti gelas ini, kalau dia tidak diisi dengan airnya kita tuang, dia tidak kosong, dia diisi oleh udara. Hati juga sama seperti itu. Hati itu kalau tidak diisi dengan cahaya ilahi, maka yang masuk adalah kegelapan. Maka hati itu harus ditata sedemikian rupa, disinari dengan cahaya ilahi, supaya yang masuk itu bukan kegelapan atau energi negatif. Maka konsep, kalau yang ini suka mendalami tasawuf atau thariqah atau tazkiyatun nufus, itu konsepnya 3. Atau ini konsepnya itu mengosongkan dulu, membersihkan, detox. Jadi hati itu harus detox dulu. Setelah detox itu dengan istighfar. Istighfar itu kan barang siapa yang beristighfar, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Kalau diterima tobatnya, itu kosong, berarti hatinya didetox dulu dengan istighfar. Setelah bersih,
itu dikasih wewangian. Nah, wewangian itu bacaan sholawat. Jadi kalau hati sudah dibersihkan, kasih wewangian gitu. Itu dengan bacaan sholawat. Sholawat itu ibarat ini minyak wangi gitu. Hati diisi dengan sholawat, itu hatinya menjadi harum. Setelah itu nanti langkah selanjutnya itu diisi dengan nur ilahi, yaitu zikirnya la ilaha illallah. Itu konsepnya seperti itu. Jadi hati itu didetoks dulu. Kita ini dalam sehari berapa banyak energi negatif yang masuk ke dalam hati kita, berapa banyak penyakit yang masuk di dalam hati kita dalam sehari. Makanya saran atau yang disunahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Rasulullah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali melakukan istighfar. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Apakah Rasulullah punya dosa? Tidak. Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang sudah lalu maupun yang akan datang. Tapi Rasulullah melakukan itu untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam sehari itu melakukan sebanyak itu. Gitu. Jadi ini harus disadari ya, apa namanya. Kadang-kadang kalau nggak diingatkan tuh lewat aja hari itu, lupa, nggak kebaca tuh istighfar. Sebetulnya naif sekali bagi kita. Ketika Rasulullah saja membaca 70-100 kali istighfar, kita hanya membaca 3 kali selesai sholat, kali 15 kali berarti. Misalnya, atau dalam sholat kita hitung lah itu. Tapi yang dilakukan Rasulullah itu membaca ini dengan hitungan tersebut. Nah ini penting sekali ya, itu mengingatkan semua. Kalau bisa itu jadikan itu sebagai wirid harian istighfar itu. Karena apa? Ajarannya Rasulullah kan sehari 70-100. Kalau kita tidak menjadikan itu sebagai wirid harian, berarti ada kemungkinan kita lupa hari itu kosong. Sementara hati kita itu diserang oleh sedemikian banyak penyakit hati. Penyakit hati itu gampang sekali, Pak. Lihat tetangganya beli sesuatu, muncul, saya juga mau atau beli kayak gitu. Dan siapa yang nanya? Gak ada yang nanya. Itu kan ada kekotoran hati di situ. Lihat tetangganya lebih baik dalam sesuatu misalnya, ngiri. Itu berarti di situ ada penyakit hati. Nah di situ makanya istighfar itu fungsinya itu mendetoks itu semua. Kalau misalnya kita sudah istighfari, insya Allah itu hilang. Apalagi ditambahi dikasih wewangian berupa sholawat, harus diisi dengan nur ilahi, dengan la ilaha illallah. Insya Allah hati kita itu ya semoga saja bisa netral kembali ini seperti yang seharusnya, qalbun salim namanya, hati yang bersih. Nah kalau setiap hari kita lakukan itu, insya Allah nanti mata hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati itu ada matanya, makanya kita ya bisa menyebut dalam bahasa Indonesia kan mata hati. Berarti kan hati itu ada matanya, walaupun matanya jangan dibayangkan seperti mata kepala, tapi hati itu ada, dan hati yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menembus batas ya. Tapi kalau kita tidak membersihkan hati, ya jangan pernah berharap hati kita akan bersih. Kalau hatinya tidak bersih, jangan berharap mata hati itu akan terbuka. Itu ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya dalam rangka itu, membersihkan hati. Itu. Wa aufu bi'ahdi uhibbu ahdikum wa iyaya farhabun. Sudah Isya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lihat ayat ini untuk Bani Israel, tapi sekalian kita gunakan untuk introspeksi bagi diri kita. Jadi kita nggak usah nunjuk orang Yahudi saja, tapi kita juga menunjuk kepada diri kita masing-masing sambil membaca Al-Quran kita melakukan introspeksi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.
Semoga kita sama-sama bisa belajar, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga itu bisa membawa kebaikan bagi kehidupan kita dan kehidupan lingkungan kita dan kehidupan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.